Kalau intinya, semua orang bisa jadi wali. Namun wali bertingkat-tingkat. Semua orang barang siapa yang beriman dan bertakwa, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia keimanannya semakin tinggi, sejauh mana ketakwaannya semakin tinggi, maka semakin tinggi kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin jauh maka semakin jauh pula kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini, untuk mempermudah pemahaman tentang wali, maka saya mendatangkan contoh wali yang disepakati oleh kita semua. Wali yang sangat sakti, dialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Gampang. Dia wali atau bukan? Wali. Dia sakti atau tidak Umar bin Khattab? Sakti atau tidak? Nanti kita sebutkan Umar bin Khattab sakti. Karena orang identiknya dengan apa? Orang identiknya dengan kesaktian. Kita ingin, sebenarnya semuanya wali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya wali. Namun karena pandangan masyarakat namanya yang wali harus sakti, maka mau tidak mau kita datangkan contoh Umar bin Khattab sebagai wali yang sakti. Saya akan sebutkan kesaktian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita berbicara tentang hakikat wali. Wali yang sesuai dengan kriteria Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa? Wali diambil dari lafal al-walayah yang merupakan lawan dari al-adawah. Adapun arti al-walayah adalah al-mahabbah. Jadi bukan wilayah, wali dari al-walayah. Al-walayah artinya al-mahabbah, kecintaan, dan juga artinya al-qarbu, yaitu kedekatan. Lawannya adalah al-adawah dan al-bughdhu, ya, artinya kebencian, dan al-bu'du, yaitu kejauhan. Oleh karena yang disebut dengan wali Allah adalah orang yang mencintai Allah dan dekat dengannya. Orang ini yang dikatakan wali Allah, yang mencintai Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat-sifat, kriteria-kriteria. Apa saja kriteria-kriteria tersebut akan kita sebutkan ya sekarang. Di antaranya yang pertama, seorang dikatakan wali, ia harus ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jadi kita katakan al-wali dari al-walayah. Al-walayah artinya mencintai. Berarti seluruh dalil yang menunjukkan orang mencintai Allah itulah dalil kewalian. Di antaranya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian benar cinta kepada Allah, artinya kalau benar kalian wali Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini dalil bahwasanya seorang wali harus ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Sifat yang kedua, wali harus bersifat lembut kepada kaum muslimin dan keras kepada orang-orang kafir, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 54. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan kita katakan tadi al-walayah maknanya apa? Mahabbah. Wali artinya kecintaan. Ini Allah menyebutkan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka mencintai Allah. Berarti mereka wali-wali Allah. Apa sifat-sifat mereka? Adzillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap orang-orang beriman, a'izzatin 'alal kafirin, dan keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa la yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Maka kalau ada sebagian orang dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, sementara dia sangat dekat dengan orang-orang kafir, sementara mengejek orang-orang Islam, ya, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan orang-orang Islam dan sangat dekat dengan orang-orang kafir, ya, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga, beriman dan takwa, dan ini ciri utama, ya, ciri utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini nas dalam hal ini, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya, ingatlah, wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan kepada mereka, tidak ada kekhawatiran, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Oleh karena tidak mungkin kewalian oleh Allah diraih
kecuali dengan keimanan dan ketakwaan. Semakin tinggi iman dan takwa, semakin tinggi kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin jauh dari keimanan dan ketakwaan, maka semakin jauh perwalian dia dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya semua orang bisa jadi wali. Namun wali bertingkat-tingkat. Semua orang barang siapa yang beriman dan bertakwa, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia keimanannya semakin tinggi, sejauh mana ketakwaannya semakin tinggi, maka semakin tinggi kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin jauh maka semakin jauh pula kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini, untuk mempermudah pemahaman tentang wali, maka saya mendatangkan contoh wali yang disepakati oleh kita semua. Wali yang sangat sakti, dialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Gampang. Dia wali atau bukan? Wali. Dia sakti atau tidak Umar bin Khattab? Sakti atau tidak? Nanti kita sebutkan Umar bin Khattab sakti. Karena orang identiknya dengan apa? Orang identiknya dengan kesaktian. Kita ingin, sebenarnya semuanya wali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya wali. Namun karena pandangan masyarakat namanya yang wali harus sakti, maka mau tidak mau kita datangkan contoh Umar bin Khattab sebagai wali yang sakti. Saya akan sebutkan kesaktian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Qad kana fima qablakum minal umami nasun muhaddatsun." Sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddatsun, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. "Fa iyyakum min ummati ahadun fa innahu Umar." Kalau ada seorang seperti itu di umatku, maka dia adalah Umar. Langsung dapat ilham dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda tentang Umar, "Innallaha wada'al haqq 'ala lisani Umar yaqulu bihi." Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Kebenaran berada di lisannya Umar dan Umar mengucapkan kebenaran tersebut. Yang lebih canggih daripada ini, Nabi mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya para hadirin, kita lihat betapa sering Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kali Umar punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti masalah hijab terhadap istri-istri Nabi, maka turunlah firman Allah menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan terkadang Nabi keliru, Umar yang benar. Seperti tatkala kisah perang Badar, ya. Umar waktu ditanya oleh Nabi SAW bagaimana tentang tawanan-tawanan perang Badar, Umar punya ide. Begini saja, kata Umar, orang yang paling dekat datang bunuh, sembelih. Jadi misalnya dia mengatakan yang sepupu, yang jadi kalau ada sepupunya ditawan di perang Badar, maka sepupunya dari kaum muslimin bunuh langsung sepupunya yang dari orang kafir. Jadi biar menunjukkan bahwasanya Islam telah memisahkan antara karib kerabat. Jadi Islam bisa memisahkan antara kakak dan adiknya, antara ayah dan anaknya. Maka Umar punya ide yang sangat sangar, kata Umar, jangan bunuh sembarang orang, yang bunuh kerabatnya, biar tahu bahwasanya Islam adalah pembeda. Namun Nabi SAW tidak setuju dengan ide Umar ini. Nabi ingin agar ada tawanan-tawanan tersebut ditebus oleh orang-orang kafir, maka akhirnya dijalankan oleh, dan ide ini disetujui oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya tawanan-tawanan perang Badar tersebut tidak jadi dibunuh, tetapi barang siapa yang ingin menebus maka silakan. Maka datanglah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Arab dari Mekah, kemudian mereka menebus tawanan-tawanan tersebut dengan uang. Ternyata setelah itu Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam surat Al-Anfal, saya lupa ayatnya, ya. Intinya kemudian Abu Bakar dan Nabi menangis. Ya, Nabi SAW menangis dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menangis. Ternyata ijtihad Nabi dan Abu Bakar keliru, yang benar ijtihadnya apa? Umar. Dan beberapa ayat seperti, artinya ada contohnya, ada berapa kali, 4 kali atau lebih, Umar punya ide, ternyata Allah setuju dan diturunkan ayat seperti masalah hijr Ismail, ya, masalah maqam Ibrahim. Kemudian turun juga ayat menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kita bisa bayangkan bagaimana seorang idenya disetujui oleh Rabbul Alamin. Dia wali atau bukan? Ide antum aja belum tentu disetujui oleh kepala sekolah. Kepala sekolah belum tentu setuju, mudir belum tentu setuju dengan ide antum. Ini Umar, idenya disetujui oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bukan wali? Maka dari Nabi
Nah, ya, dalam ayat itu. Maka Nabi walladzina amanu ayyakuna lahu asra hatta yuthkhinu fil ard. Ya. Allah melarang, tidak pantas Nabi dan orang beriman untuk punya tawanan-tawanan. Allah negur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dan Abu Bakar menangis dan ternyata ide Umar yang benar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian di antara kesaktian Umar pernah mengutus suatu pasukan untuk berperang.